Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang bangun bait kudusnya. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Hagai 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bangsa Israel telah mendapat lampu hijau dari Raja Darius untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Namun sekalipun telah mendapat kemurahan untuk membangun bait Allah, ternyata mereka masih menunda pembangunan itu. Mereka masih sibuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Sehingga Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Hagai untuk menegur dan memberikan peringatan pada bangsa Israel. Mereka diminta untuk memperhatikan apa keadaan mereka sebelum bait Tuhan dibangun, dan perhatikan pula apa kelak yang akan terjadi jika mereka membangun bait Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal melaksanakan apa yang dijanjikannya. Semua pasti digenapi. Tuhan berjanji bahwa berkat-berkat-Nya yang terbaik pasti dicurahkan bagi umat Israel apabila mereka melaksanakan pembangunan bait Tuhan. Sama seperti janji Tuhan kepada umat Israel, demikian pula Tuhan berjanji kepada kita, dan Dia pasti menggenapi janjinya apabila kita mau membangun bait kudusnya. Bagaimana caranya kita membangun bait kudusnya? Pada zaman ini, bait Tuhan itu adalah diri kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Perhatikanlah keadaan kita hari-hari ini. Masihkah kita mengalami kehadiran Tuhan, merasakan kasih-Nya dan kuasa-Nya, mengalami damai dan sukacita dari surga? Tuhan ingin membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Bapa yang sanggup melakukan perkara yang besar, menyediakan segala yang terbaik, dan menggenapi janji-Nya atas kita. Semuanya ini akan kita alami jika kita mau membangun bait kudusnya. Apa yang menjadi tantangan dalam membangun bait kudusnya? Tantangan yang dihadapi umat Israel dan tantangan yang kita hadapi anak-anak Tuhan hari-hari ini sama. Tantangan itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri, di mana kita masih lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kesibukan-kesibukan yang menyita waktu, dan semua itu hanya bersifat sementara. Sebab itu, mari kita lepaskanlah sejenak semua perangkat elektronik kita dan kesibukan kita. Mintalah kepada Bapa hati yang haus dan lapar akan perkara-perkara yang rohani. Mulailah mengarahkan diri kita mencari hadirat-Nya dalam doa dan penyembahan, menyelami kehendak Bapa lewat firman-Nya, mentaati apa yang diperintahkannya. Itulah saat kita membangun bait kudusnya. Mari kita lakukan ini setia sampai Dia datang kembali menjemput setiap kita gerejanya. Saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu telah menebus kami oleh darah Yesus Kristus, dan kami menjadi bait kudus-Mu. Kami terus mau berkomitmen untuk membangun bait kudus-Mu menjadi rumah doa dan penyembahan
dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.